Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Ferdi, waktunya kita pergantian pemain. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bung Toel juga Bang Ucup. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan narasumber kita lainnya. Kita ganti boleh pemain pergantian ya. pemain. Silakan. Silakan Bung Toel. Bung Pange. Nah, ini kita ini saya udah nggak sabar sebenarnya pengen denger Bung Pange. Kalau Bung Pange nih ya pengen menyampaikan apa yang dirasakan oleh netizen secara langsung. Boleh kita buka dulu, kita lihat dulu ya ini. Ada plasma ini. Oke, silakan. Clifford, hasil tidak adil untuk Indonesia. Kami tak beruntung. Oke, yang kedua? Yang kedua ya. Nah, yang kedua, Patrick Kluivert, pemain timnas Indonesia bertarung seperti singa. Meski kalah dari Arab Saudi, saya bangga dengan usaha mereka. Ini langsung saya pengen ke Bung Pange dulu nih. Yang dari tadi udah pengen komentarin nih. Boleh, silakan dikomentarin dulu tentang taktik, strategi, dan pemilihan pemain Kluivert kemarin. Dan melihat apa yang di-statementkan Kluivert ini. Satu, saya rasa sih tidak pada tempatnya ya kalau pelatih timnas itu ngomong soal keberuntungan gitu ya, soal ketidakadilan gitu kan. Kenapa? Kalau kita balik, pelatih Saudi juga bisa ngomong hal yang sama. Ya. Kami tidak beruntung, golnya cuma 3, banyak banget kemarin kan yang selamatkan oleh Martin Paes kan. Jadi itu soal perspektif aja. Tapi sebenarnya ya, satu hal yang saya pantengin media, kok nggak ada yang nanya sama Kluivert dari kemarin. Jadi biasanya kan pelatih tim manapun yang mau klub atau timnas, ketika dia ada starting lineup, ada taktik, itu kan selalu diminta justifikasi oleh media, oleh wartawan. Kenapa? Starting lineup kayak gitu. Apa yang Anda pikirkan? Gitu kan. Kenapa taktiknya kayak gitu? Apa yang Anda pikirkan? Saya ngeliat satu pun belum ada yang nanya gitu ke dia. Kenapa? Karena saya juga penasaran. Saya yakin bukan cuma saya doang yang penasaran. Kalau pantengin semua gimana yang dirasakan oleh masyarakat tadi malam, ketika starting lineup kita keluar, pertanyaan banyak kan? Kenapa 3 back kita yang biasa main jadi inti nggak diturunkan semuanya? Ya kan? Kenapa ada yang dimainkan di posisi yang tidak biasa? Kenapa? Memang kalau eksperimen kayak gini, ketika hasilnya bagus, nggak apa-apa. Silakan. Pelatihnya jenius, Bos. Gitu kan, iya kan. Tapi ketika hasilnya nggak bagus, orang kan jadi bertanya-tanya, gitu. Nah, inilah yang sebenarnya banyak dipikirkan, yang mereka tanyain. Harus tadi nanya sama dia, Patrick Kluivert, kenapa Anda main kayak gitu? Gitu. Karena hasilnya tidak bagus dan tidak sesuai dengan harapan. Kita bisa lihat kemarin, ekspektasi kita gimana sih? Saya yakin orang Indonesia nggak ada yang tidur kemarin, nonton semuanya kan? Nonton semuanya, gitu. Ada 4.200. Ada 4.200 orang Indonesia yang datang nonton di tribun di Jeddah, gitu kan. Pas menit-menit 60 kita lihat mukanya kan pada sedih semua gitu. Itu tanggung jawabnya Kluivert itu. Iya. Gimana mengecewakan kita semua, gitu. Kan pada ujung-ujung kan dia yang pelatih. Dia yang pelatih, pemain yang bermain, gitu. Nah, ini kita harus minta sama dia. Kenapa kayak gitu? Apa yang akan dilakukan berikutnya? Kita kan orang yang nonton dari luar nih. Betul. Tapi kan dukungan kita yang kita berikan dan itulah yang membuat ini jadi ada value-nya kan. Dan ini kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Kenapa? Apa yang akan dilakukan berikutnya ketika menghadapi Irak? Betul. Ya kan? Apa yang dia pikirkan? Apa sih DNA permainan kita? Kemarin kita ngomongin ini nih. Di tempat ini juga minggu lalu kita ngomong hal yang sama. Bahwa Anda mengatakan bahwa Kluivert itu tidak punya DNA yang jelas. Menurut Anda kemarin, ini statement Anda. Betul, dan ada juga keterangannya Kluivert itu yang bilang dan ngomong bahwa kita ini kurang menjaga ruang. Kita kurang compact defense sehingga para pemain lawan bisa bisa masuk lewat sayap gitu. Saya kadang-kadang suka bingung lihat Kluivert ini pelatih apa pandit yang ngasih komentar, kan dia pelatihnya. Iya kan? Dia bukan pengamat. Dia kan bukan pengamat, dia kan pelatihnya gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini karena kita gini kan, karena kan fans sepak bola, penonton sepak Indonesia ini kan makin lama makin naik kelas ya. Makin teredukasi lah, makin ngerti dikit-dikit ngerti lah soal gimana itu permainan sepak bola kan. Dan itu harus diminta pertanggungjawaban sama Kluivert sebelum lawan Irak nanti. Jadi tunjuk itu semua mengarah ke Kluivert ya? Iya, karena dia pelatih tim nasional, gitu. Karena dia pelatihnya, dia yang pada akhirnya kan tanggung jawab itu ada di dia. Memang ada asisten, ada coaching staff, tapi kan head coachnya dia. Baik, Bang Ferry. Tadi tunjuknya mengarah semua kepada Kluivert gitu. Tapi kemudian ada kesatuan juga kan dalam sebuah permainan itu juga pemain juga mempengaruhi begitu. Walaupun strategi dan segala macamnya, pola formasi ini juga ada ke pelatih begitu. Anda melihat itu bagaimana? Saya rasa saya semalam melihat keputusan Kluivert ini, saya rasa ini ada kesalahan dari formasi. Saya juga bertanya, ini sebenarnya formasi ini apa nggak salah ini? Yang biasa kita pakai 3-4-3, sekarang dia pakai 4 center back. Ya, jadi 4-2-3-1. Dengan formasi itu berarti kan kita harus bermain menyerang. Tapi pada saat kita lihat dari 2 wingback kita ini tidak berbuat sesuatu, gitu loh. Yang pertama untuk Cavendish dengan Jay
kerja udah oke, bagus. Tapi dengan adanya Denjim di kanannya ada Yakob. Betul. Yakob itu saya mau bertanya, Yakob itu pemain bertahan apa menyerang? Yang pasti kan dia pemain menyerang, sayap. Betul. Nah, otomatis kalau dia pemain menyerang, berarti kan lemah di pertahanan. Disitulah kesempatan pemain Arab ini untuk menggunakan, saya harus hajar dari bek kanan dia. Betul. Ya, ternyata kan memang ada hasilnya. Iya kan? Nah, saya berharap kemarin juga ada Tom Haye dengan Salam Pesi bermain di situ. Tetapi kenapa di situ ada Maklok dengan Beckham? Ya. Kemungkinan mungkin Patrick Kluivert melihat uji coba waktu lawan Cina ya. Cina. Oke, pada saat itu memang Cina itu kan levelnya masih di bawah kita. Ya kan? Otomatis kualitas dari Maklok dengan Beckham ini dia bisa bermain. Tapi ini kan yang kemarin kita lawannya kan Arab Saudi. Betul. Yang langganan Piala Dunia. Ya. Jadi ya saya sarankan untuk kedepannya Patrick Kluivert juga harus hati-hati untuk mengkomposisikan pemain, siapa yang ditempatkan, siapa yang bermain besok. Oke. Berarti tidak ada masalah juga dengan formasi, penempatan pemain lah yang salah begitu ya. Betul. Nah, di jelang lawan Irak nanti, artinya akan ada rotasi? Saya rasa mungkin ada rotasi, mungkin ada beberapa pemain yang harus tidak masuk di SP. Ya, saya rasa nih, saya berharap Perdong ini bisa main. Ya. Seandainya kemarin kalau Patrick Kluivert ambil keputusan dengan cepat dalam keadaan kita memang keadaan diserang ataupun udah ketinggalan kita 2 gol, dia harus punya keputusan bahwasanya kelemahan tim ini adalah di Yaqub Sayuri dan ada di Maklok. Kenapa? Kemarin itu pemain-pemain Arab dia menguasain di lini tengah. Ya kan? Begitu dia menguasai lini tengah, kita juga di belakang juga banyak speed yang kosong. Itulah dimanfaatkan oleh pemain Arab. Nah, untuk besok kita lawan Irak, ini jangan sekali kita harus memberikan ruang. Ya, kualitas dari Irak dengan Arab ini saya rasa lebih bagus Irak. Bang Peri, Anda kan sering bermain begitu ya. Artinya Anda melihat apa suasana kebatinan seorang pelatih melihat situasi seperti itu? Kalau soal kebatinan saya rasa ini menyangkut chemistry juga kali ya. Chemistry pelatih dengan pemain gitu ya. Ya, mungkin juga bisa berdekatkan pendekatan pemain dengan pelatih. Ya kan. Apa maunya ini pemain? Pelatih juga harus tahu. Ya, kemarin saya rasa untuk menempatkan Yaqub Sayuri itu sebenarnya ya kalau saya menurut saya pemainnya itu suatu kesalahan. Dan Anda melihat itu kemarin. Ya. Siapapun yang namanya dia pemain sayap ditaruh di back itu saya rasa nggak mungkin. Ya, karena apa? Tugas dari pemain back itu agak sulit. Ya kan. Dia berarti harus punya fisik. Dia kan pemain sayap, berarti kalau untuk menyerang dia bagus, tapi untuk bertahan dia kurang. Bukan berarti pelatih tidak mengetahui kemampuan personal si pemain. Ya. Saya rasa masalah personal pemain Patrick Kluivert dengan yang lain saya rasa masih ada yang belum klop. Oke. Sekarang kita fokus ke pertandingan melawan Irak. Anda mengatakan bahwa ketika tadi melawan Arab Saudi justifikasi line up-nya saja menurut Anda tidak jelas. Nah, sekarang ketika melawan Irak sebetulnya line up seperti apa yang menurut Anda ideal dari pertandingan-pertandingan Indonesia sebelumnya? Sebenarnya kita lihat bahwa timnas Indonesia ini kan sudah punya pakem sebenarnya yang dilakukan sejak Kluivert jadi pelatih sebenarnya. Siapa aja yang menjadi pilihan reguler dia di sana sebagai starter. Dan banyak sebenarnya yang bukan pilihan reguler dia dimainkan kan tadi malam. Nah, itu kenapa itu kan? Nah, kalau kita tidak bisa menjawab kenapa dan dia tidak bisa menjawab kenapa, kayak pertanggungjawaban dia kepada rakyat Indonesia itu kenapa kayak gitu. Berarti dia akan melakukan hal lain lagi yang kira-kira kita juga bertanya kenapa kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi pakem itu berlaku untuk semua pertandingan. Loh, kita bisa lihat apa yang menjadi pegangan dia sejak jadi pelatih timnas dan juga bagaimana format timnas Indonesia di era pelatih sebelumnya. Saya nggak mau terlalu banyak ngomongin ketika di pelatih sebelumnya bahwa lawan Saudi nggak pernah kalah. Itu dua hal yang berbeda lah. Ini gengsi pertandingannya beda, main di kandang lawannya beda dan bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi yang mau kita lihat adalah apa yang mau ditampilkan. Apakah dia akan kembali ke pakem sebelumnya, main 3 back atau 4 back? Saya rasa lebih penting siapa yang akan dia mainkan di sana. Betul. Memang ada pemain-pemain yang cedera kemarin kan, nggak masuk ke dalam squad. Ya termasuk tadi Verdong yang disebut ya. Betul. Tadi kan kita berpikir bahwa 1, 2, 3 yang tidak bisa bermain itu akan digantikan. Ternyata banyak yang sebenarnya tidak dimainkan juga kan. Nah, kenapa itu? Jadi kita tuh banyak sekali pertanyaan kenapa dan kenapa. Betul. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan dan harus dijawab oleh Kluivert. Kenapa ketika melawan Irak nanti pas weekend ya, itu kan kita harus menang. Harus menang, nggak boleh kalah itu pertandingannya kan. Dan kenapa? Disinilah akhirnya menjadi
menjadi titik terakhir. Ya, segala macam kerja keras kita, penantian kita nunggu setahun 2 tahun ini dari mulai awal tahun sampai sekarang juga akan terjawab di sana nanti. Dan ini udah pertandingan yang sangat menentukan, gak waktunya lagi coba-coba, gak waktunya lagi eksperimen, gitu. Gimana orang bisa harapan yang setinggi langit gitu ya kepada timnas kita? Tadi pertanyaan saya, jadi banting gitu aja. Yang menurut Anda ideal? Yang ideal? Ya, menurut Anda nih ya. Kalau semuanya fit tentu saja, saya yakin saya bukan saya di posisi line up belakang, kita mulai dari belakang. Saya bukan saya sendirian pasti yang pengen ngelihat 3 back kita itu main di belakang adalah Rizky Ridho, J.I.Z. sama Justin Hubner. Oke. Gitu. Tapi dengan kondisi Kluivert yang labil seperti itu, kata ideal ini akan bisa sampai tidak? Iya, ini makanya jadi kan ideal menurut kita beda sama ideal menurut dia kan. Pada akhirnya kan dia yang akan menentukan. Tapi hasil itu kan membantu untuk mengambil evaluasi. Bener nggak yang dia bikin? Pada ujung-ujung kan yang kita nilai cuma hasil akhirnya doang. Itu tadi baru di line up belakang yang Anda katakan. Kemudian di tengah? Di tengah Joey Pelopesi harus main. Mark Locke tuh sahabat saya. Tapi kedua pemain ini terlalu bermirip sebenarnya ini, terlalu mirip gaya mainnya. Jadi kalau bisa Tom Hai dimainkan di sana, gitu. Tom Hai dimainkan di sana ya. Dan saya sih pengen sebenarnya kalau misalnya kita yang pasti Ricky Kambuaya harus main juga. Clock out ya? Kalau bisa out. Di ganti dulu. Ini kepotong lagi. Nanti